Pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, jembatan penyeberangan orang hanya berfungsi sebagai tempat reklame atau papan iklan saja. Sangat sedikit sekali tata kelola JPO dengan baik dan warga pun akhirnya lebih memilih untuk menyeberang jalan tanpa menggunakan JPO. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anggi Hasibuan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anggi, bisa diceritakan apakah ini kebiasaan dari warganya yang enggan menggunakan JPO atau dari Pemkot juga kurang menyediakan JPO yang layak? Ya, sepertinya dua-duanya benar, Zilvia. Jadi karena memang tata kelolanya atau juga kondisi dari jembatan penyeberangan orang yang kurang baik, sehingga warga pun enggan untuk menggunakan JPO yang ada. Karena kalau misalnya hujan, ini tetap bisa terkena air hujan. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi JPO yang ada di Kota Makassar? Berikut adalah liputan dari tim Metro TV. Atau jembatan penyeberangan orang seperti ini memang butuh usaha lebih ekstra ya, tapi sudah pasti aman kan? Sayangnya ada segelintir orang yang masih saja menyeberang sembarangan tanpa mempedulikan faktor keselamatan. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan kenapa orang menggunakan JPO dan yang menyeberang sembarangan? Ayo kita cari tahu. Dengan melihat kondisi jembatan penyeberangan seperti ini, maka jangan heran kalau banyak warga Kota Makassar yang lebih memilih untuk menyeberang sembarangan. Tadi kenapa lebih milih buat nyebrang di bawah, nggak di atas? Takut. Lama, capek. Soalnya agak jauh sih, lebih gampang itu. Lebih enak kalau menyeberang langsung. Cepat nyampenya kalau naik ke atas ya ini, apalagi namanya. Jangan bikin kapal pesawat ini. Ini fasilitasnya udah layak belum? Kayaknya belum layak karena sudah kotor. Ini banyak kekurangannya. Ya lumayan layak. Bagus sih. Berdasarkan pantauan kami, ada 5 buah jembatan penyeberangan di Kota Makassar ini. Namun, kelima jembatan penyeberangan tersebut lebih difungsikan sebagai media papan reklame dibandingkan fasilitas penyeberangan. Ternyata benar saja, seluruh jembatan penyeberangan di Kota Makassar dibangun dan difasilitasi oleh perusahaan reklame bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Jadi pemilik advertising itu kan membangun iklan di situ. Mereka dapat kompensasi untuk pajak iklannya dari pembangunan JPO itu. Itu ada perjanjian kontraknya. Menurut pengamat tata kota Andi Idam Asman, Makassar belum menjadi kota yang ramah bagi pejalan kaki. Lantas bagaimana standar jembatan penyeberangan yang layak? Trotoarnya juga harus mendukung. Jadi lebar trotoarnya, lebar JPO-nya itu sebisa mungkin lebih lebar, lebih baik. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun sudah sepantasnya keselamatan jiwa dan tata tertib berlalu lintas menjadi tanggung jawab diri kita masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Egit Hapsari, Nur Hidayat, Metro TV. Ya, Zilvia, bahwa kondisinya tadi yang seperti sudah Anda lihat tidak atau misalnya kurang baik untuk JPO yang ada di Kota Makassar. Kami tadi kemudian mengkonfirmasi ke pihak pemerintah kota di Kota Makassar sebenarnya bagaimana untuk tata kelola dari JPO ini dan bagaimana tanggapan ketika banyaknya masyarakat yang enggan menggunakan JPO. Berikut ada pernyataan dari Wali Kota Makassar. Gitu. Memang selama berpuluh-puluh tahun ini jembatan layang itu penyeberangan layang itu tidak berfungsi baik. Tahun depan kita mulai. Karena pedestrian dan sistem kedisiplinan, misalnya pagar dulu waktu misalnya di bawah Karaeng itu ada pagar tengah, orang tidak bisa menyeberang. Sehingga pakai jembatan jalan-jalan layang. Sekarang ya lebih ke untuk iklan saja. Ya, jadi akal-akalan bikin jalan layang hanya untuk iklan. Ya, dijanjikan 2016 sudah beres semuanya, sudah mulai tertata rapi, sudah mulai terintegrasi dengan pedestrian dan juga stasiun bus yang ada di Kota Makassar. Kita akan nantikan apakah nanti 2016 sudah bisa ada kesadaran dari masyarakat juga untuk menggunakan jembatan penyeberangan orang. Zilvia. Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.